Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua pada hari ini? Bu Guru harap kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Begitupun juga Bu Guru di sini. Oke. Kali ini Bu Guru akan memberikan materi tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, pembelajaran 4, wujud benda. Untuk materi yang pertama, perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Tuliskan dan sampaikan pendapatmu. Saat gelas diisi es, gelas menjadi dingin. Udara yang ada di sekeliling gelas mengandung uap air. Saat gelas diisi es, gelas menjadi dingin. Udara yang bersentuhan dengan gelas dingin ini akan turun suhunya. Uap air yang ada di udara pun ikut mendingin. Jika suhunya sudah dingin, uap air ini akan mengembun membentuk tetes-tetes air di bagian dinding luar gelas. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada 2 contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Kamu telah membaca penjelasan di atas. Adakah kata yang belum kamu pahami? Berdiskusilah untuk memahami artinya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, begini nggih hasilnya. Nomor 1. Kosakata baru. Proses. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. 2. Cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. 3. Uap. Uap adalah titik-titik dari benda cair di udara. Kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun. Lakukanlah percobaan berikut. Alat dan bahan. 1. Siapkan gelas berisi air panas atau hangat. 2. Tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. 3. Biarkan 1-2 menit.
4. Bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi pada permukaan tutup gelas. Hasil percobaannya yaitu air panas mengalami penguapan sehingga terbentuk uap air. Uap air yang menempel di tutup gelas membentuk titik-titik air karena mengalami proses pengembunan. Ketika tutup gelas dibuka, ada titik air yang menempel. Kamu juga telah membaca dan melakukan percobaan. Sekarang coba lengkapi bagan berikut ini. Mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Sedangkan contoh peristiwa mengembun sehari-hari adalah 1. Embun yang pada daun yang berbentuk pada pagi hari. 2. Bila kita mandi dengan air panas, kaca kamar mandi akan berair. 3. Pembentukan awan dan hujan. Lanjut sekarang materi kedua. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di dalam kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Lakukan secara berkelompok. Wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Tanyakanlah tugas dari masing-masing orang tersebut. Tuliskan hasilnya di tempat yang telah disediakan. Ayo sekarang kita bahas. Nomor 1. Ada peran guru kelas. Tugasnya sebagai pengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas. Yang kedua, kepala sekolah. Tugasnya mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. 3. Penjaga sekolah. Tugasnya melaksanakan tugas pengamanan sekolah dan memelihara serta menjaga barang-barang milik sekolah. 4. Petugas perpustakaan. Tugasnya mengurus pelayanan perpustakaan, membuat peraturan di perpustakaan, membuat perencanaan untuk mengadakan buku. Yang kelima, petugas tata usaha atau TU. Tugasnya mengelola kegiatan tata usaha dan administrasi kegiatan di sekolah. Sekian materi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, jaga sholatmu, bantulah orang tuamu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.